Shalom, selamat pagi Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Diana Lady Kudi, NIM 8593068. Di sini saya akan mengerjakan langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran. Identitas mata pelajaran IPA kelas 2 semester ganjil. Fase A, alokasi waktu 3 jam pelajaran 3 kali 40 menit. Materi, peduli makhluk hidup. Tema, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Identifikasi karakteristik murid. Murid kelas 2 SD mampu mengamati objek di lingkungan sekitar, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hewan dan tumbuhan, serta mampu mengungkapkan perasaan mereka sedih, senang, iba saat melihat kondisi makhluk hidup di sekitar mereka. Dimensi profil kelulusan. Yang pertama, kepedulian, akhlak kepada makhluk hidup. Kedua, berakhlak mulia, menyayangi makhluk ciptaan Tuhan, bernalar kritis, memahami sebab akibat kondisi makhluk hidup. Desain pembelajaran. Tujuan pembelajaran: 1. Murid mampu mengidentifikasikan kebutuhan dasar hewan dan tumbuhan di sekitar rumah agar tetap hidup sehat. Yang kedua, murid mampu mendemonstrasikan tindakan nyata sebagai bentuk kepedulian terhadap hewan dan tumbuhan. Kerangka pembelajaran. Yang pertama, praktik pedagogis, deep learning. Yang kedua, model pembelajaran komparatif learning, metode pembelajaran observasi dan cerita. Pengalaman belajar, kegiatan pendahuluan 15 menit. Yang pertama, guru menyapa murid, mengecek kehadiran, dan meminta peserta didik memimpin doa. Yang kedua, apresiasi, guru menunjukkan gambar tanaman yang layu dan hewan yang terlihat lapar. Guru memberikan pertanyaan pemati. Contohnya, apakah yang harus dilakukan agar mereka kembali sehat? Apakah kamu pernah merasa senang saat tanamanmu tumbuh bunga? Yang ketiga, observasi dan pertanyaan permalik. Yang pertama, siapa yang punya hewan peliharaan atau tanaman yang di rumah? Apa yang terjadi jika hewan atau tumbuhan tersebut lupa diberi makan atau disiram air? Bagaimana perasaan jika melihat tanaman layu atau hewan terlihat lemas? Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, belajar cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan, serta mengekspresikan perasaan kita melalui cerita. Kegiatan inti 90 menit. Yang pertama, eksplorasi 30 menit. Guru mengajak murid dibagi cerita tentang hewan atau tumbuhan yang ada di rumah mereka. Diskusi kelompok 30 menit. Murid dibagi menjadi kelompok kecil. Mereka mendiskusikan situasi, misalnya, apa yang kamu rasakan jika melihat kucing terlantar? Atau bagaimana perasaanmu saat menyiram bunga? Yang ketiga, aksi peduli 30 menit. Setiap kelompok membuat poster sederhana atau menceritakan tindakan nyata yang dilakukan untuk merawat makhluk hidup di rumah mereka. Yang keempat, guru menunjukkan gambar-gambar kondisi hewan atau tumbuhan yang terawat dan tidak terawat sebagai media visual. Yang kelima, melalui pendampingan guru, murid menembak kondisi makhluk hidup pada gambar. Apakah sudah sejahtera atau membutuhkan pertolongan? Yang keenam, murid diminta penjelasan mengapa makhluk hidup membutuhkan perhatian, air, cahaya, makanan, dan kasih sayang. Yang ketujuh, guru memberikan umpan balik berdasarkan dasar makhluk hidup secara ilmiah. Yang kedelapan, guru mengajak murid mengingatkan kembali pengalaman pribadi saat merawat hewan atau tumbuhan di rumah. Yang kesembilan, guru meneliti bagaimana tindakan murid dalam kelangsungan hidup hewan atau tumbuhan tersebut. Yang
ke-10, murid diminta memilih satu pengalaman atau aksi nyata kepedulian yang mereka pernah lakukan, lalu menyampaikan di depan kelas dengan cara percaya diri. Kegiatan penutup 15 menit, guru memberikan penguatan bahwa perasaan peduli adalah awal dari pembuatan baik. Yang pertama, refleksi. Guru bertanya, perasaan apa yang paling menonjol hari ini? Guru menutup pembelajaran dengan apresiasi dan doa. Yang ketiga, guru memberikan kesimpulan bahwa peduli terhadap Tuhan adalah wujud syukur kepada Tuhan. Yang keempat, murid pandu oleh guru untuk menyimpulkan penting terhadap makhluk hidup sebagai ciptaan Tuhan. Yang kelima, guru memberikan apresiasi atau pujian atau stiker bintang kepada murid dengan performa terbaik atau yang menunjukkan empati paling tulus. Asesmen. Yang pertama, asesmen awal pembelajaran untuk pertanyaan terbuka. Pertanyaan pertama, anak-anak, apa yang kalian rasakan jika melihat tanaman kesayangan kalian layu karena lupa disiram? Tujuan mengenali emosi atau empati terhadap tumbuhan. Pertanyaan kedua, tunjukkan dengan ekspresi wajah bagaimana perasaan kalian jika kalian melihat kucing lucu yang kelaparan. Tujuan mengidentifikasi ekspresi perasaan. Yang kedua, asesmen proses pembelajaran bentuk observasi. Lembar observasi, nama siswa, 1 Indah, 2 Arum, 3 Syifa, 4 Rehan, 5 Ahmad, 6 Syafira. Kesesuaian ekspresi dan perasaan. Kejelasan suara, intonasi saat bercerita. Skor total. Yang ketiga, asesmen akhir pembelajaran. Bagian A, mengenali perasaan. Peristiwa atau kejadian. 1. Melihat kucing kelaparan di jalan. 2. Menanam biji bunga dan akhir tumbuh. Yang ketiga, pohon mangga di depan rumah berbuah lebat. Pilihan, senang. B. Sedih atau kasihan. C. Bangga. Bagian B, uraian singkat. 1. Buang sampah ke sungai. 2. Membersihkan kandang secara rutin. 3. Memetik bunga sembarangan. Langkah penutup. 1. Refleksi. Guru mengajak siswa menyimpulkan bahwa hewan dan tumbuhan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus disayangi. 2. Tindak lanjut. Siswa diminta melakukan satu kebaikan untuk tanaman atau hewan di rumah dan menceritakan esok hari. Yang ketiga, doa dan salam. Kriteria capaian tujuan pembelajaran KKTV. Tujuan pembelajaran, sikap peduli laut. Baru berkembang, perlu dibimbing. Belum mampu menunjukkan tindakan peduli. Layak, mampu menyebutkan contoh peduli tapi belum melakukan. Cakap, melakukan tindakan peduli dengan ingatan. Mahir, melakukan tindakan peduli secara mandiri dan konsisten. Pemahaman materi, kesulitan mengidentifikasikan beberapa makhluk hidup, mampu mengidentifikasikan beberapa makhluk laut, menjelaskan hubungan antara kebersihan laut dan kesehatan hewan, memberikan solusi kreatif untuk menjaga laut, mengenali kebutuhan makhluk hidup, hanya mampu menyebutkan kebutuhan mendasar, misalnya air, mampu menyebutkan 2-3 kebutuhan dasar namun belum konsisten, mampu menyebutkan kebutuhan dasar hewan dan tumbuhan dengan tepat, mampu menjelaskan dampak jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara mandiri, menceritakan pengalaman merawat makhluk hidup, belum berani bercerita, suara sangat pelan atau berkagum,
Sudah berani bercerita singkat, namun suara hanya terdengar oleh teman. Bercerita dengan lancar, suara jelas dan menggunakan kalimat yang rumit. Bercerita dengan sangat percaya diri, ekspresif, dan menunjukkan empati yang tinggi.